Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aura Nazila, kisah kali ini kita kisahkan tentang seekor ular membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjebak mangsanya. Kisah ini terdapat dalam sebuah kitab An-Nawadir karya Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Dalam kisah itu ada seorang ahli ibadah yang namanya sebut saja si Fulan. Ketika si Fulan berburu, dia tak sengaja bertemu dengan seekor ular. Ular tersebut begitu aneh sebab ular tersebut bisa berbicara layaknya seorang manusia. Ular itu menyampaikan tengah dikejar oleh musuhnya. Ular tersebut kemudian meminta perlindungan kepada si Fulan. Agar si Fulan mau melindunginya, si ular kian meyakinkan si Fulan dengan membawa nama Allah. Aku sedang dikejar oleh musuh. Sebentar lagi ia akan datang ke sini. Maukah kau menolongku? Jika mau, niscaya Allah akan melindungimu, kata ular. Fulan yang mempercayai ular tersebut kemudian setuju untuk menolongnya. Fulan lantas menutup ular tersebut dengan kain. Namun, si ular kemudian berkata, cara demikian kurang efektif. Musuh masih akan mengetahui keberadaanku. Perkataan ular itu membuat Fulan bingung. Dia memikirkan cara apa lagi yang harus dilakukan untuk menyembunyikan ular. Ular tersebut kemudian memberikan sebuah ide, yakni si Fulan membuka mulut dan kemudian ular tersebut masuk ke dalam mulutnya. Mendengar itu, Fulan tak begitu yakin. Ia khawatir jika hal itu akan membahayakan dirinya. Melihat keraguan Fulan, ular kemudian berkata, tak apa-apa, aku tak akan melukaimu kok. Tenang saja, aku juga nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa engkau benar-benar umat Nabi Muhammad SAW. Sejurus kemudian, apa yang dikatakan ular meyakinkan Fulan. Ia kemudian mau membuka mulutnya agar ular tersebut bisa bersembunyi dari musuhnya. Ular kemudian masuk ke mulut Fulan. Tak lama setelah itu, ada seorang yang mendatangi Fulan. Orang tersebut mengaku sedang mencari seekor ular untuk dibunuh. Apakah engkau tahu ada ular di sini? Tanya kepada Fulan. Maaf, saya tidak tahu, jawab Fulan itu untuk melindungi ular. Karena tak menemukan ular yang dicari, pemburu tersebut pergi meninggalkan Fulan. Ular lalu mencoba menengok situasi dan mengeluarkan sedikit kepalanya dari mulut Fulan. Lalu Fulan berkata kepada ular bahwa situasi telah aman. Ia pun menyuruh ular tersebut untuk keluar dari mulutnya. Namun, ular tersebut ingkar janji. Ia tak mau keluar dari mulut Fulan. Ular justru mengancam si Fulan. Tinggal pilih saja, kau mau yang mana? Aku melubangi hatimu atau menghancurkan limpamu, ancam ular. Sikap ular tersebut membuat Fulan kaget. Ia tak percaya hewan yang sudah ditolong malah akan membunuhnya. Ular berkata, apakah engkau lupa bagaimana aku dulu mengeluarkan leluhurmu dari syurga? Apa alasanmu mau berbuat baik kepada makhluk yang memang tidak bisa berbuat baik? Kata ular yang ternyata adalah iblis. Fulan pun sadar ular itu akan membunuhnya dan tak ada jalan lain untuk tetap hidup. Namun sebelum si ular benar-benar membunuhnya, Fulan meminta satu hal untuk dilakukan. Fulan ingin membuat lubang di sebelah gunung untuk mengubur jasadnya. Permintaan itu kemudian disetujui oleh ular. Namun sebelum mendekati gunung, Fulan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, selamatkan aku dari ular yang ada di perutku ini. Di tengah perjalanan, Fulan bertemu dengan seorang laki-laki tua. Namun, ada keanehan pada lelaki itu. Terlihat pakaian dan wajahnya yang bercahaya. Laki-laki tua tersebut lalu memberi Fulan selembar daun untuk dimakan. Tak butuh waktu lama, daun tersebut dimakan Fulan. Ternyata daun itu ampuh. Ular yang ada di perut Fulan mati mengenaskan. Fulan mengucapkan terima kasih kepada lelaki tua tersebut. Fulan yang penasaran terhadap lelaki tua itu
kemudian menanyakan asal-usulnya. Lelaki tua tersebut mengaku dirinya adalah malaikat. Doa yang dipanjatkan fulan membuat malaikat yang ada di langit mengadu kepada Allah atas apa yang dialami fulan. Singkat ceritanya, Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan untuk membantu si fulan. Lelaki tua tersebut berkata, "Apapun yang terjadi, teruslah berbuat kebaikan. Sungguh kebaikan itu akan melindungimu dari keburukan." Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atas apa yang dilakukan hamba-hambanya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.